itu lebih dekat dengan Islam. Misalnya dalam gereja Arab yang lain, sebutan bagi nama Yesus itu adalah Yeshua al-Masih ibnullah, Yesus Kristus anak Allah. Yeshua al-Masih Rabbina wa Muqollisna, Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Tetapi di dalam gereja Syria, selain digunakan bentuk Yeshua, juga dibentuk Isa. Dan Isa itu yang kemudian muncul dalam nama diri Yesus dalam Al-Quran. Mengapa disebut Isa? Sampai-sampai di Indonesia ini karena teolog-teolog kita tidak pernah bersentuhan dengan dunia Islam. Bahkan teolog yang sekaliber Profesor Dr. Harun Hadiwiono pun, dia tidak terlalu peka dalam melihat persoalan-persoalan linguistik bahasa ini. Buktinya dalam buku beliau yang judulnya Iman Kristen, itu dia sampai ya katakanlah salah dalam menilai. Misalnya gini, dia mengatakan, mengapa Islam tidak menyebut Yeshu tapi Isa? Padahal nama Isa itu adalah pembalikan dari nama Yeshua. Jadi kalau di Islam nama Isa katanya Profesor Harun itu Ain dulu, Ain, kemudian Ya, kemudian Sin, Isa. Kalau nama Yeshu, Ya-nya di depan, Shin, Waw, Ain. Jadi Ain di depan kok, Ain di belakang kok dipindah Ain ke depan. Kalau nama kita Edi apa mau dipanggil jadi Ide misalnya gitu. Ini menunjukkan bahwa Profesor Harun tidak mengerti bahasa Semitis. Sekaliber beliau tidak peka terhadap bahasa Timur Tengah. Bahasa Semitis itu tidak sama dengan bahasa Jawa, tidak sama dengan bahasa Yunani, tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa, cewek, cowok, cuek, cuek itu beda. Vokalnya beda, ya beda. Tapi kalau di dalam bahasa Timur Tengah tidak seperti itu. Sehingga tidak benar kalau misalnya ada teman Islam yang mengartikan bahwa Parakletos itu menubuatkan Nabi Muhammad. Itu sama sekali tidak benar. Ini bahasa Yunani diukur dari bahasa Arab atau bahasa Ibrani, nggak benar. Sebab bahasa Ibrani dan bahasa Arab dan bahasa Aram, bahasa yang dipakai oleh Yesus, itu hanya mengenal huruf-huruf mati, yang huruf-huruf hidupnya itu bisa ditambah-tambahkan sesuai dengan kata benda menjadi kata sifat, menjadi kata kerja, itu bisa. Kalau bahasa Yunani nggak bisa. Makanya Parakletos artinya pembela. Parakletos artinya advokat. Parakletos artinya penghibur. Parakletos tidak bisa dibaca periklitos, nggak bisa. Perikletos artinya adalah terpuji. Nah, terpuji sama dengan Muhammad. Ahmad, Muhammad itu kan juga namanya otak-adik matuk. Karena memang bahasa Yunani karakternya beda sama sekali dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Nah, makanya kalau misalnya Pak Harun mengatakan Yesus menjadi Isa itu pembalian, itu menandakan kalau Pak Harun sekalipun guru besar dia tidak ngerti bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ya menjadi i menjadi hamzah itu wajar karena proses yang dinamakan fonetik koresponden, korespondensi bunyi. Contohnya, orang Arab kalau menyebut Yerusalem, bahasa Ibrani Yerusalayim, menjadi Urrusalim. Orang Arab kalau menyebut Yordan, Urdun. Orang Arab kalau menyebut Yesayah, Isaya. Orang Arab menyebut Yermia, Armia. Kok bisa Y jadi A jadi I? Maka orang menyebut Yeshua dalam bahasa Ibrani menjadi Yeso, Iso, Isa. Kata O panjang, Shalom, misalnya ditambahi waw. Shin, lam, waw, mim. Shalom. Itu menjadi A panjang, salam. Jadi wawnya menjadi alif. Jadi Shalom alaikum. Assalamu alaikum. Bahasa Ibraninya Shalom alaikum. Ifinu shalom alaikum, bukan alaihim alaikum.
Hefenu salam alaikum, hefenu salam alaikum, hefenu shalom, shalom, shalom alaikum. Shalom alaikum itu bahasanya assalamu alaikum. Shalom, salam. Jadi O panjang, jadi A panjang. Isyo, Isa. Itu wajar. Ini namanya koresponden. Koresponden itu pertukaran secara tidak sengaja. Karena apa? Masing-masing suku, masing-masing bangsa itu bahasanya dipengaruhi oleh keterbatasan lidahnya. Ini wajar. Tadi saya katakan orang Jawa tidak bisa ngomong Abdullah, ngabdullah. Tidak bisa diprotes, itu memang begitu kok. Itu kecenderungan lidah kita begitu. Misalnya orang Sunda tidak bisa mengatakan ini F, fa, tapi P, Arifin, Aripin. Orang Dayak tidak bisa ngomong TV, TV. Ya kan, kecenderungan semacam itu wajar. Demikian juga Yesua, Isyo, Isya. Itu adalah korespondensi bunyi yang wajar. Seperti misalnya orang Inggris. Bahasa Ibrani aslinya Yaakov. Kalau ditulis Latin Y, A, Ain atas, Ya-A, terus Chi, O, V, Yaakov. Itu nama Yakub. Menjadi bahasa Aram Yakub. Jadi V-nya menjadi B berat. Misalnya Abraham, Abraham. Itu Aram. Menjadi bahasa Arab Ibrahim. Yaakov menjadi Yakub. Menjadi bahasa Arab Yakub. Menjadi bahasa Inggris James. Nah, bagaimana itu? Ya, Risalah Yakub. Surat Yakub. Risalah Yakub Ar-Rasul. Surat Rasul Yakobus. Kok bisa menjadi Epistle of James? Kalau bahasa Perancis masih dekat, Jack. Jack itu Jacob. Bahasa Jawanya mungkin Joko. Masih ada miripnya. Tapi bahasa Inggris itu tidak mirip sama sekali, James. Bahasa Ibrani Miriam. Menjadi bahasa Arab Maryam. Menjadi bahasa Latin Mariam atau Maria. Menjadi bahasa Inggris Mary. Menjadi bahasa Indonesia bisa Maryam, bisa Maria. Kok bisa menjadi bahasa Portugal Madonna? Bahasa Portugalnya Maria itu Madonna. Bagaimana itu? Ya ini yang namanya korespondensi bunyi, tidak perlu dipersoalkan. Nah, jadi kesimpulan saya apa? Memang pola berteologi kita di Indonesia sangat jauh dari Timur Tengah. Karena memang ketergantungan